extension ke belakang. Jadi pada giraffe kita melakukan extension namanya. Jadi kita mungkin compress pada saat flexion, compress pada saat abduction, compress pada saat extension atau external rotation atau internal rotation. Jadi semua itu ada potensi compression. Tuh, berarti nah itu saya kayak shaking gitu Bu, kalau tangannya aktif tadi, padahal kan bukan area yang mau distimulasi ya, jadi itu mungkin sebaiknya saya turunin aja ya Bu tangannya kalau gitu. Iya, biasanya kalau kita shaking karena muscle kita tidak siap untuk gerakan itu atau kita melakukan lebih dari kemampuan muscle-nya. Kalau misalnya ada guling untuk menopang tubuh, bisa lebih tinggi gulingnya. Jadi gulingnya bisa di bawah badan atau seperti tadi di bawah paha atau area kemaluan. Mungkin kita bisa menggunakan durasi waktu 3 menit dikombinasikan. Jadi diguling dan mungkin mengangkat bagi yang mau. Kita berikan opsi bertumpu di tangan. Jadi di bawahnya kemarin kan kita menghubungkan isu pada bagian tubuh tertentu dihubungkan dengan fungsinya secara mental, emosional yang mempengaruhi itu yang akan memberikan isu di sana. Dan selain hal-hal tersebut yang sakit pada area tertentu di tubuh, sekarang kan ada beragam penyakit kan, ada banyak isu gitu yang memang sering kali kalau bicara dari dunia kedokteran sering sebenarnya nggak diketahui apa sih penyebabnya gitu. Contohnya autoimun. Autoimun itu penyebabnya apa? Teman-teman pernah mendengar? Kira-kira penyebab kalau ada punya teman atau saudara atau kalian sendiri punya autoimun, kalau kata dokter, kalau dari segi Western medicine, itu kira-kira penyebabnya apa? Ada yang pernah mendengar? Nggak ada? Nggak pernah ketemu dengan orang yang punya autoimun? Contohnya lupus misalnya, rematik itu autoimun. Jadi seringkali memang penyakit yang namanya susah-susah dan keren-keren ini nggak diketahui sebenarnya penyebab pastinya apa gitu, dan akhirnya paling menyalahkan ya makanan. Tetapi yang lebih jauh lagi paling biasanya disebutkan karena faktor stres. Kan biasanya kita disebut faktor stres kan yang paling banyak mempengaruhi penyakit yang nggak ada jawabannya itu. Berarti kalau kita sebut faktor stres karena faktor emosional kan berarti. Jadi pada saat faktor emosional ini memegang peranan yang besar seperti yang kemarin kita sempat singgung, bahwa emosi yang tidak bergerak dengan baik itu akan menimbulkan sebuah sumbatan atau blockage di dalam tubuh. Dan dari beberapa pendapat juga, baik itu dari Chinese medicine ataupun kalau kalian baca buku-buku healing misalnya, di situ kan selalu diberikan sedikit penjelasan bahwa emosi itu sebaiknya tidak ditekan, tidak dikubur, tidak pura-pura tidak tahu, denial gitu kan misalnya. Jadi emotional blockage seperti yang sudah pernah kita bahas, emosi itu dipandang sebagai salah satu bentuk dari qi. Artinya pada saat terjadi emotional blockage, di situ juga bisa disebut sebagai qi blockage. Jadi qi-nya ada mengalami hambatan, dan di situ akan menghalangi aliran dari qi di area tersebut, yang mana pada saat aliran qi ini terhalang, aliran qi ini tersumbat pada satu area, hal ini juga menghalangi aliran darah yang membawa nutrisi, menghalangi juga aliran getah bening kita yang membawa mungkin toksin-toksin dari dalam tubuh untuk dibuang, dan akhirnya ini yang menyebabkan sebuah isu. Dan di sini ada di halaman 29
Bisa dibaca dulu sedikit paragraf yang pertama dan kedua di sana. Jadi selalu di situ yang pertama disarankan pada saat kita bicara mengenai emotional healing adalah mengakui terlebih dahulu, begitu kan? Memberikan kesempatan bagi kita untuk mengakui sebuah isu atau masalah, karena dengan cara mengakui kita menganggap bahwa memang ada masalah. Di situ baru akan muncul sebuah pilihan. Ya, pada saat saya mengakui, ya saya tahu di sini ada masalah. Apa nih yang bisa saya lakukan gitu kan? Tapi kalau kita denial, pura-pura tidak tahu, kan nggak ada pilihan itu kan? Hanya satu pilihan kan? Pura-pura tidak ada gitu kan? Jadi untuk bisa selesai tentu sangat jauh perjalanannya. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kemudian kita pura-pura masalahnya nggak ada, kan kita merasa nggak ada yang perlu diselesaikan gitu kan? Nggak ada masalah kok gitu kan? Ditanya, kok gitu mukanya, nggak apa-apa, marah ya? Enggak, siapa yang marah gitu kan? Jadi di situ tidak ada ruang bagi kita untuk menyelesaikan kenapa kita, apa yang menyebabkan kita marah gitu kan? Yang taunya hanya marah aja gitu kan? Karena kita menganggap bahwa enggak, saya nggak marah gitu, tapi nadanya juga kenceng gitu kan, menandakan bahwa juga kita marah sebenarnya gitu kan. Nah di sini mengakui itu yang pertama. Jadi mengakui, mencoba mengenali, dan tentu di situ mencari akar dari masalah ini. Merasa sebagai korban, yaitu oke lah, yaitu hampir mirip lah semua. Terlalu banyak menyimpan kecemasan. Ayo, kecemasan itu meridian apa? Lambung dan limpa, kecemasan. Sementara rasa takut itu berhubungan dengan ginjal. Jadi sebenarnya semua itu bisa memberi pengaruh bagi rasa kembung. Kembung itu artinya ada gas yang tidak bisa bergerak dan keluar, stagnan di area tengah tubuh, namanya middle burner. Kemungkinan pertama, kalau saya nggak mengambil sisi emosionalnya ya, kemungkinan pertama karena ginjal dingin kita sebutnya. Jadi proses pencernaan itu kan di lambung itu kan ada asam lambung ya. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam lambung, sesuatu yang terkena cairan asam itu kan pasti gubuk-gubuk gitu kan biasanya. Coba aja kalian tuang soda kue, kemudian diciram suka gitu kan, langsung keluar gelembung-gelembung kan. Nah kayak gitu sebenarnya prosesnya di lambung. Seharusnya gelembung gasnya ini pecah kalau kehangatan di dalam tubuh itu bagus. Tapi kalau tubuhnya terlalu dingin, gelembung gasnya ini cenderung tidak pecah biasanya. Makanya biasanya kan kita minum yang hangat kan. Kalau kembung digosok kayu putih gitu kan. Semakin tua semakin berteman dengan kayu putih. Parfumnya sudah berubah baunya, bau kayu putih dan minyak telon gitu. Jadi pada saat kita gosok dengan sesuatu yang hangat, kan kita suka glegeen gitu kan. Anginnya keluar kan, gelembung gasnya pecah. Atau kalau enggak, saya pernah mengalami zaman dulu, gasnya nggak bisa keluar meskipun sudah digosok segala macam, akhirnya dikompres dengan botol panas. Nah itu bisa membantu memecah gelembung gas. Artinya kan gas itu akan pecah, gelembung gas itu pecah saat tubuh kita hangat kan. Berarti kalau tidak mau pecah, tubuh kita berada dalam kondisi yang dingin. Kalau kalian bandingkan, kalian akan kembung saat minum air setelah minum hangat, air jahe misalnya, atau setelah minum es atau jus. Setelah minum es kan biasanya kembung, jarang kita kembung karena minum hangat gitu kan. Artinya kalau semakin banyak kalian mengkonsumsi makanan, minuman yang bersifat dingin, itu lebih mudah kembung.